Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Analisis Deret Waktu, kelas B, yang beranggotakan 1. Ishak 2 Tusia, yang kedua Raihan Masyal, yang ketiga Tubagus Lintang, yang keempat Rizky Dwi, yang kelima Reza Pandu. Akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Model Arima seasonal pada data deret waktu bidang komputasi atau data science. Next. Berikut data dan sumber data yang kami gunakan. Data yang kami gunakan ialah data curah hujan bulanan yang berasal dari Stasiun Meteorologi Maritim Pautere, Kota Makassar. Dengan periode data tahun 2014 sampai tahun 2018 yang dikutip dari disertasi doktoral Mutmainah dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Next. Berikut langkah-langkah untuk analisis Arima. Ada 10 langkah-langkah. Yang pertama ialah identifikasi pola dan siklus musiman pada data deret waktu. Yang kedua, mengecek stasioneritas data terhadap ragam. Yang ketiga, melakukan transformasi box-cox jika data tidak stasioner terhadap ragam. Yang keempat, mengecek kestasioneran rata-rata dari data. Yang kelima, melakukan differencing jika data tidak stasioner terhadap rata-rata. Yang keenam, membentuk model tentatif dari data dan mengestimasi parameter. Yang ketujuh, melakukan pengujian signifikansi parameter model. Yang kedelapan, melakukan diagnostik model tentatif dengan parameter signifikan dengan melihat plot ACF dan PACF sisaan. Kemudian menguji apakah sisaan bersifat white noise dan menguji asumsi normalitas residual. Yang kesembilan, dari proses diagnostik model, dipilih model yang memenuhi asumsi pada proses diagnostik dan memilih model terbaik berdasarkan AIC, MSE, dan terpenuhinya asumsi. Yang ke-10, melakukan peramalan data dengan model terbaik yang telah didapatkan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Raihan Masyal. Baik. Untuk rumus yang digunakan pada analisis ini adalah satu, itu ada RIMA, di mana ini juga sering disebut dengan metode runtun waktu Book-Jenkins. Secara umum bentuk model ARIMA Book-Jenkins atau ARIMA PDQ adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, ini rumus yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada SARIMA atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Ini adalah perluasan dari model ARIMA dengan ordo PDQ dan ordo non-musiman dan PDQ. Ini model yang digunakan. Lalu yang ketiga ada fungsi autokorelasi function atau ACF. Koefisien atau autokorelasi ini adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi atau hubungan linear antara pengamatan pada waktu T dengan pengamatan pada waktu sebelumnya. Untuk suatu data deret waktu, nilai fungsi autokorelasinya ini bisa dilihat ada transformasi diferensi dan transformasi log. Lalu yang keempat itu ada fungsi partial autocorrelation function atau PACF. PACF ini fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi parsial antar pengamatan pada waktu ke T, ZT dengan pengamatan pada waktu sebelumnya. Rumusnya itu bisa dilihat di PPT. Lalu yang kelima itu ada proses white noise atau WN sebutnya. Suatu proses itu dinamakan proses white noise atau proses yang bebas dan identik jika bentuk kubah acak yang berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Suatu proses white noise dikatakan stasioner dengan beberapa sifat berikut. Bisa dilihat di sini ada fungsi autokovariansi,
lalu ada fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial. Untuk rumusnya bisa dilihat di masing-masing. Lalu selanjutnya ada rumus Box-Jocks. Nah, rumus Box-Jocks ini digunakan apabila kondisi proses stasioner dalam variansi tidak diperoleh, sehingga harus dilakukan transformasi pangkat atau power transformation yang diperkenalkan oleh Box dan Jocks. Nah, untuk transformasinya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada rumus diferensiasi. Orde D pada ARIMA berorde PDQ digunakan untuk memodelkan kejadian yang tidak stasioner dalam rata-rata, di mana D menyatakan differencing. Nah, secara umum, differencing yang menghasilkan suatu kejadian atau proses baru yang stasioner adalah, bisa dilihat di sini. Nah, dengan adanya differencing pada model ARIMA, maka aspek-aspek autoregresif atau AR dan moving average atau MA hanya dapat diterapkan pada data deret waktu yang stasioner. Lalu selanjutnya ada rumus L-Jung-Box. Koefisien L-Jung-Box adalah koefisien yang menentukan apakah terjadi proses white noise di suatu model residual atau tidak. Rumus dari koefisien ini adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Nah, lalu dibandingkan dengan chi-square table untuk mengambil keputusannya, di mana akan menolak H0 dengan hipotesis H0-nya itu adalah residual telah white noise. Jika nilai Q lebih besar dari chi-square table. Selanjutnya ada kriteria informasi pemilihan model. Nah, kriteria informasi ini adalah ukuran trade-off antara ketidakpastian dalam model dan sejumlah parameter dalam model. Nah, lalu bentuk umum dari kriteria tersebut adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Nah, lalu rumus untuk pemilihan model yang sering dipakai adalah AIC atau AKIK Information Criterion. Nah, bisa dilihat untuk rumusnya sebagai berikut. Lalu software R menggunakan AIC sebagai kriterianya untuk pemilihan bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ishak Aziz. Ishak, Ya, dipersilakan. selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Next. Ya, jadi data yang kita dapatkan tadi, data curah hujan, kita plot sehingga mendapatkan plot sebagai berikut. Dari plot di samping dapat diketahui yang pertama, data curah hujan tidak memiliki tren. Bisa kita lihat di plotnya tidak memiliki tren naik atau turun. Yang kedua, data memiliki keragaman yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak stasioner terhadap ragam. Dan yang ketiga, data curah hujan memiliki pola berulang pada rentang waktu yang sama, yang mengindikasikan bahwa ada unsur musiman pada data tersebut. Next. Sebelum memulai, kita perlu menguji stasioneritas ragam dan stasioneritas rata-rata. Yang pertama, stasioneritas ragam. Jadi stasioneritas terhadap ragam dilakukan pengujian menggunakan metode Box-Jenkins dengan bantuan program R. Suatu data deret waktu dikatakan stasioner terhadap ragam jika memiliki nilai lambda sebesar 1. Nah, setelah kita uji, ternyata nilai lambdanya masih 0,345. Sehingga dari output di atas dapat disimpulkan bahwa nilai lambda yang dihasilkan tidak sama dengan 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner terhadap ragam. Sehingga harus dilakukan penanganan, yaitu dengan transformasi Box-Jocks untuk menstasionerkan ragam dari data tersebut. Next. Ya, setelah kita lihat sebelumnya, stasioneritas ragam belum terpenuhi karena lambdanya belum bernilai sama dengan 1. Nah, setelah melakukan transformasi terhadap data, maka dilakukan pengujian kembali menggunakan metode Box-Jenkins dengan bantuan program R. Didapatkan output sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat lambdanya sudah bernilai 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner terhadap ragam dan dapat dilanjutkan dengan pengecekan stasioneritas terhadap rata-rata. Next. Nah, pengecekan stasioneritas data terhadap rata-rata pertama dilakukan dengan melihat plot ACF dan BACF untuk residual. Dari data yang telah ditransformasikan di atas, kita masukkan ke dalam program R dan didapatkan grafik ACF dan BACF sebagai berikut. Dari grafik di atas,
dapat diketahui bahwa unsur non-stasional dari grafik ini sudah stasioner terhadap rata-rata yang diketahui dengan 3 leg pertama, yaitu leg pertama, kedua, dan ketiga pada grafik ACF tidak signifikan secara berturut-turut. Ya, dapat kita lihat di grafiknya bahwa hanya leg 1 dan 2 yang signifikan, sementara ketiga sudah tidak signifikan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan melakukan uji decay Fuller pada data. Next. Nah, setelah kita melakukan uji decay Fuller pada data dengan bantuan program R, didapatkan outputnya sebagai berikut. Nah, di mana uji ini hipotesisnya H0, data tidak stasioner atau memiliki unit root, dan yang H1, data stasioner dan memiliki unit root. Nah, setelah kita lihat bahwa p-value-nya adalah bernilai 0,01, lebih kecil daripada alfanya 0,05, sehingga kita tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner terhadap rata-rata dan tidak memiliki unit root, sehingga pada unsur non-stasional tidak membutuhkan differencing lebih lanjut untuk menstasionerkan data terhadap rata-rata, sehingga dalam hal ini kita mendapatkan D-nya sama dengan 0. Tapi pada plot yang tadi kita mendapatkan bahwa ada unsur pengulangan, yaitu unsur pola musiman. Dan diketahui bahwa unsur musiman pada data tersebut belum stasioner terhadap rata-rata. Terlihat dari 3 puncak pada pola tersebut, yaitu leg ke-12, leg ke-24, dan ke-36 masih berturut-turut signifikan, sehingga diperlukan differencing seasonal sebanyak sekali dengan S sama dengan 12. Next. Setelah di-differencing terhadap musiman, maka dibuat kembali plot ACF dan PACF untuk melihat apakah unsur seasonal telah stasioner terhadap rata-rata. Setelah kita differencing seasonal jadi seperti begini. Dari plot ACF dan PACF di atas dapat dilihat bahwa unsur seasonal, yaitu leg 12, 24, dan 36, berturut-turut tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data baik unsur non-seasonalnya maupun unsur seasonal telah memenuhi stasionaritas rata-rata dan ragam. Sehingga kita dapat melanjutkan langkah berikutnya, yaitu identifikasi model. Identifikasi model akan dijelaskan oleh rekan saya, Dr. Bagus Lintang, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah identifikasi model, yaitu pembuatan model tentatif. Menentukan model tentatif ARIMA yang akan diuji menggunakan plot ACF dan PACF sebagai berikut seperti dalam gambar. Berdasarkan plot ACF dan PACF di atas, order yang mungkin dari unsur non-seasonal dan seasonal SARIMA, PDQ, PDQ, adalah sebagai berikut. P sama dengan 1, D sama dengan 0, Q sama dengan 1, P besar sama dengan 1, D besar sama dengan 1, dan Q besar sama dengan 1. Sehingga dapat dibuat model tentatif awal sebagai berikut. M1 Sarima yaitu 101 dan 111, M2 Sarima 001 dan 011, M3 Sarima 1,0,0 dan 1,1,0, M4 Sarima yaitu 1,0,0 dan 0,1,1, dan M5 Sarima yaitu 0,0,1 dan 1,1,0. Next. Selanjutnya yaitu estimasi dan signifikasi parameter. Dilakukan estimasi parameter dan mengecek signifikansi parameter dari model tentatif. Apakah pengurangan atau penambahan jumlah parameter akan mengurangi kecocokan dari model. Dengan bantuan software R, didapatkan yaitu model M2, M3, M4, dan M5 seluruh parameternya signifikan, sedangkan pada M1 terdapat beberapa parameter yang tidak signifikan, sehingga model-model tentatif yang dapat melanjutkan ke dalam tahap berikutnya yaitu M2 Sarima, M3 Sarima, M4 Sarima, dan M5 Sarima. Next. Kemudian yaitu diagnostik model. Model tentatif yang seluruh parameternya signifikan, kemudian diuji menggunakan asumsi kenormalan, residual, dan white noise untuk menguji kelayakan model tentatif tersebut. Yang pertama yaitu uji asumsi white noise menggunakan L-Jung-Bok text dengan hipotesis yaitu H0 tidak terdapat hubungan antar residual atau white noise, H1 yaitu terdapat hubungan antar residual atau white noise. Kemudian untuk kriteria pengujian yaitu jika p-value kurang dari sama dengan alpha, yaitu tolak H0, dan jika p-value lebih dari alpha, maka terima H0. Dari hasil pengujian tersebut, didapatkan bahwa semua model Sarima yaitu M2, M3, M4, dan M5 yaitu bernilai tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh model tentatif memenuhi white noise. Sehingga seluruh model tentatif dapat melanjutkan ke uji normalitas residual. Next. Kemudian yang kedua yaitu uji asumsi
normalitas residual menggunakan Shapiro-Francia Normality Test dengan hipotesis yaitu H0 residual menyebar secara normal dan H1 yaitu residual tidak menyebar secara normal. Dengan kriteria pengujian yaitu jika p-value kurang dari sama dengan alfa, maka tolak H0, dan jika p-value lebih dari alfa, maka terima H0. Dari hasil pengujian M2, M3, M4, dan M5, didapatkan bahwa ada salah satu yang tidak memenuhi atau tolak H0. Tetapi karena kita memakai data yang berjumlah lebih dari 30, maka digunakan dalil limit pusat, sehingga asumsi kenormalan dianggap terpenuhi karena data dianggap telah mendekati populasi. Next. Kemudian pemilihan model terbaik akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Reza. Ya, dalam pemilihan model terbaik digunakan perbandingan nilai AIC dari keempat model yang telah didapat. Dapat diketahui bahwa nilai yang paling minimum atau paling kecil yaitu pada Sarima 001110 dengan nilai AIC sebesar 299,65. Sehingga didapatkan model sebagai berikut. YT sama dengan 0,4436 YT min 12 min 0,5564 YT min 24 plus ET min 0,4914 ET min 1. Next. Selanjutnya, setelah mendapatkan modelan terbaik, yaitu dilakukan peramalan dengan bantuan software menggunakan model Sarima 001110 dengan S sebesar 12. Data ramalan tersebut ditransformasi balik menggunakan Boxcox, sehingga didapatkan ramalan dari data curah hujan bulanan Kota Makassar sebagai berikut. Next. Berikut tabel hasil data ramalan untuk 24 bulan ke depan atau mulai dari Januari 2019 hingga Desember 2020. Lalu terdapat plot data ramal dan data biasa yang sudah ditransformasi balik. Berdasarkan data ramalan dan plot data ramalan dapat diketahui bahwa curah hujan pada bulan Januari 2019 sebesar 738,1319 mm dan akan relatif turun hingga bulan Mei, dan kembali naik pada bulan Juni, dan berlaku untuk bulan kelipatannya. Peramalan dilakukan sesuai dengan pola musiman data sebelumnya. Dan dari hasil forecast di samping terlihat bahwa untuk 2 tahun ke depan, curah hujan Kota Makassar masih berpola seasonal. Next. Kesimpulan dari pengolahan data yang telah kelompok kami lakukan, yaitu didapatkan model tentatif yang terbaik yaitu Sarima 001110 karena memiliki nilai AIC paling kecil atau minimum. Modelnya yaitu YT sama dengan 0,4436 YT min 12 minus 0,5564 YT min 24 tambah ET min 0,914 ET min 1. Kemudian dengan menggunakan model Sarima 001110 dilakukan peramalan dengan plot data ramal dan data biasa yang sudah ditransformasikan sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa model Sarima 001110 dengan S sama dengan 12 adalah model terbaik yang didapatkan dari data time series curah hujan di Kota Makassar. Dan dari hasil forecast tersebut, untuk 2 tahun ke depan, curah hujan Kota Makassar masih berpola seasonal. Next. Berikut daftar pustaka yang telah kelompok kami dapatkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.